Bertanya, ini orang melakukan sholat kok masih melakukan kekejian dan kemungkaran, bagaimana? Jangan hentikan sholat. Benahi sholatnya, maka sholat itu yang akan menghentikan secara otomatis. Benahi sholatnya, benahi sholatnya. Babu fadlis sholati, adapun keutamaannya sholat. Ini adalah bagi semua yang sudah meyakini sholat adalah kewajiban dan harus melakukannya. Yuk, bagaimana agar sholat semakin ringan? Ini, dengar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang pertama kami sampaikan bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang namanya sholat akan menghentikan kekejian dan kemungkaran. Jika ada yang bertanya, ini orang melakukan sholat kok masih melakukan kekejian dan kemungkaran, bagaimana? Jangan hentikan sholat. Benahi sholatnya, maka sholat itu yang akan menghentikan secara otomatis. Benahi sholatnya. Bagaimana cara benahi sholatnya? Benahi sholatnya dari wudhunya yang benar, di tempat yang baik, pakaiannya yang halal. Terus nanti di saat berbenah sholat, maka yang lain akan beres. Benahi sholatnya. Ada orang sholat tapi ternyata masih melakukan kekejian karena sholatnya belum benar. Kenapa? Mungkin baju yang dipakai adalah baju dari buah perzinaan tadi, atau mungkin dari makan riba, atau mungkin dari barang yang haram. Bagaimana bisa diterima sholatnya? Nggak akan membenahi hati. Maka benahi sholat. Mungkin bajunya haram, spesial sholat saya harus pakai baju ini aku ambil dengan jerih payahku, aku waktu bekerja jadi tukang, ini bersih, halal, aku hanya akan sholat dengan baju yang ini di tempat seperti ini, masjid yang terhormat, makananku hanya untuk ini. Kalau sudah mulai membenahi sholatnya, maka ketahuilah yang lain akan benar. Baik, benahilah sholat, beneri sholat. Jangan menggunakan sholat dengan mengkena haram. Jangan melakukan sholat dengan sarung haram, dengan baju koko yang haram. Bersihkan itu, benahi sholat. Kemudian cara wudhu yang benar, kemudian rukun fardunya, ya rukun-rukunnya, rukun sunnahnya yang kita penuhi dengan baik. Maka lihat janji Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tiba-tiba begitu mudahnya orang meninggalkan kekejian dan kemungkaran. Yang kedua maknanya, jika ada seseorang melakukan sholat kok masih melakukan kekejian, sebagian mengatakan bukan sholatnya tidak menghalangi kekejiannya, akan tapi karena sholatnya yang memang tidak benar. Sholatnya belum dirasakan sebagai penghadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin dia masih karena takut dengan bosnya, nggak enak sama istri, atau telah terlanjur dianggap orang baik. Sholatnya hanya sholat begitu saja, melong. Kalau sepanjang sholat awal akhir, pikirannya ke toko sama ke pabrik semuanya, nggak ada. Bukan dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rasa rindu kepada Allah. Jadi karena sholatnya belum benar, maka belum membuahkan hasil, yaitu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apapun bentuknya, kita harus membenahi sholat kita. Di samping itu berusahalah kita untuk menjauhi kekejian dan kemungkaran. Kekejian dan kemungkaran agar benar sholat kita. Ada keseimbangan di situ. Carilah tanda sholat kita diterima oleh Allah. Jadi termasuk tanda sholat yang diterima adalah engkau terhenti dari kekejian dan kemungkaran. Tanda sholat kita diterima oleh Allah menjadi orang ogah-ogahan melakukan kemaksiatan. Sampai suatu ketika mendengar, subhanallah, semoga Allah mengampuni dan berikan petunjuk. Satu sisi dia ingin menjaga sholat tapi tidak sadar, habis melakukan zina berjamaah dengan orang yang menzinainya, kan aneh. Mungkin hal yang demikian terjadi. Akan tapi ayo benahi sholat kita dan berusahalah untuk menjauhi kekejian, ya. Dan semakin banyak tanda-tanda kekejian yang kita tinggalkan, maka ketahuilah itu tanda bahwasanya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda bahwasanya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat diterima itu artinya apa sih? Disiapkan oleh Allah tempatnya di surga.